Halo, kenalin, aku Reynaldi Adityo dari jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung. Aku di kampus biasa dipanggil Ray. Selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast Gemas, Generasi Emas. Jadi teman-teman, hari ini aku mau membahas topik yang penting banget, yaitu kasus perempuan, khususnya pada kasus perceraian. Nah, isu perempuan dan anak ini adalah permasalahan yang kompleks, tapi sayangnya masih banyak banget terjadi di sekitar kita. Bukan hanya di berita atau media sosial, tapi juga dalam lingkungan keluarga, tetangga, bahkan di rumah kita sendiri mungkin. Tapi sayangnya masih banyak yang orang yang nggak peduli atau nggak sadar, atau bahkan mendiamkan situasi seperti ini. Nah, dari isu perempuan, bukan hanya masalah mereka, tetapi masalah kita semua. Kita perlu bahas, kita perlu diskusi dan edukasi, dan kita perlu ubah mindset dan budaya yang selama ini menormalisasi perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Nih, yang pertama yang aku pengen diskusiin itu adalah tentang kasus KDRT. Banyak banget kan di sekitar kita orang yang masih melakukan hal ini. Jadi aku tertarik banget nih untuk diskusi kasus KDRT, karena yang dari aku baca di berita banyak banget perceraian kasus KDRT. Nah, kasus KDRT di Indonesia itu tercatat di Komnas Perempuan menerima 3.303 kasus KDRT berdasarkan pengaduan yang masuk hingga November 2023. Dan dalam Simfoni PPA mencatat 2.709.503 kasus KDRT sepanjang 2023. Banget ya. Sedangkan dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 125 kasus KDRT yang dilaporkan. Berarti udah memang sebanyak itu ya. Nah, perceraian akibat KDRT ini merupakan sebuah tragedi yang menyedihkan dan sayangnya masih sering terjadi di Indonesia. KDRT ini bisa fisik, psikis, ataupun ekonomi yang menciptakan trauma mendalam bagi korban dan merusak hubungan pernikahan. Dampak KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban, tapi juga anak-anak dan keluarga. Perceraian akibat KDRT dapat membawa dampak negatif bagi anak, seperti depresi, kecemasan, kesulitan belajar. Nah, meskipun perceraian dapat menjadi jalan keluar dari situasi KDRT yang tidak sehat, tapi perceraian ini prosesnya tidak selalu mudah. Nah, di sini aku udah bareng sama pembicara kita untuk mendiskusikan kasus-kasus tentang perempuan dan anak, dan khususnya dalam kasus perceraian. Halo Mas Arif. Ya, Jadi di awal tadi aku udah ngasih tahu apa yang mau kita diskusiin hari ini. Sebelumnya, kalau aku boleh tahu apa sih latar belakang dari Mas Arif sendiri? Mungkin bisa dimulai dari pendidikan, lalu ke pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aifullah. Pendidikan saya Magister Hukum Islam yang saya tempuh di Institut Agama Islam Negeri Metro. Jadi di Negeri Metro. Kemudian saya saat ini kesibukannya sedang bekerja di Pengadilan Agama Sukarema. Aku mau langsung ke pertanyaan aja deh. Jadi boleh dong Mas cerita pengalaman Mas Arif ini dalam kasus perceraian di pekerjaannya gitu. Ya. Jadi sebelumnya saya ceritakan dulu ya, saya dulu diangkat sebagai pegawai di Pengadilan Agama itu tahun 2014. Pertama saya tugas di Pengadilan Agama Kalianda Lampung Selatan. Kemudian di sana bertugas selama 2 tahun. Kemudian saya dimutasi di Pengadilan Tinggi Agama di Bandar Lampung. Saya 3 tahun. Kemudian sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 saya ditugaskan di Pengadilan Agama Kalianda. Nah, kurang lebih sudah 10 tahun saya bertugas di pengadilan. Jadi banyak sekali kalau pengalaman yang mau diceritakan, karena kasus perceraian di Lampung sendiri rata-rata setahunnya hampir mencapai 10.000 di Provinsi Lampung ya.
Kalau di tempat saya tugas sekarang di Sukadana itu rata-rata 1 tahunnya itu 2.500 hektar. Jadi kalau mau diceritakan, ya banyak sekali cerita, macam-macam. Apalagi itu Pak yang mau diceritakan Bapak? Biasanya orang-orang bercerai itu faktor-faktor dia mengajukan perceraian itu gimana? Oh, iya. Nah kebetulan ini pertanyaannya ini berkaitan dengan tesis yang kemarin saya kerjakan. Jadi sebelum kemarin saya ambil mengangkat kasus tentang apa saja yang menyebabkan angka perceraian di Kabupaten Lampung Timur, khususnya karena tempat penelitian saya di Lampung Timur. Kenapa angkanya besar sekali? Setiap tahun bisa sampai 2.500. Itu ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perceraian itu besar. Yang pertama itu faktor ekonomi. Karena ini luar biasa ya, karena kemarin, apalagi kemarin itu sempat ada corona dari 2019 sampai 2021 ya. 2022 itu ekonomi kan nggak stabil, jadi banyak yang perekonomian itu jadi alasan utama dengan masuk perceraian. Terus yang kedua faktor lingkungan, pergaulan, gaya hidup dan keluarga. Jadi faktor lingkungan itu yang meliputi, yang mencakup faktor itu keluarga, terus pergaulan dia sehari-hari, dan circle yang dia jalani. Terus kemudian yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Itu yang faktor utama yang mempengaruhi perceraian itu pertama adalah yang ekonomi, kedua lingkungan, ya, circle pergaulan dia, lingkungan keluarga dan circle pergaulan dia, terus sama faktor pendidikan. Nah, terus apakah lembaga peradilan tersebut membuat kebijakan baru, apa kayak solusi gitu Mas yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan tersebut atau menyesuaikan dengan kondisi yang diajukan oleh korban? Terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak, ini kan kasus yang saya itu kan kasus, jadi keputusannya nanti ada di hakim yang menyidangkan. Jadi biasanya dikaji dulu perkaranya yang seperti apa, dan nanti orang yang mengajukan itu yang mengatakan seadanya dia alasan perceraiannya karena suaminya KDRT. Ya. Nah, nanti pada saat persidangan ya dia harus bisa membuktikan kalau dia memang terjadi hal tersebut. Nah, terkait dengan keputusannya nanti itu seperti apa, hak-hak dan pertanggungjawaban dan kewajiban pertanggungjawaban yang dari pihak laki-laki ya berdasarkan putusan yang ditangani pengadilan dan oleh hakim yang menyidangkan. Hal tersebut sebenarnya semua sudah diatur di Mahkamah Agung, di lembaga peradilan ada kebijakan dari Mahkamah Agung terkait dengan implementasi dari undang-undang itu. Jadi undang-undang itu kemudian nanti ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan. Jadi aturan gimana menangani kasus tersebut sudah ada. Kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam memerangi KDRT dan membantu perempuan dan anak yang terkena dampaknya. Kita dapat meningkatkan kesadaran tentang masalah ini, mendukung organisasi yang membantu korban KDRT, dan mendorong budaya yang menghargai kesetaraan dan non-kekerasan. Kita sebagai Gemas, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak, dan membantu mereka untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Menuju Indonesia yang lebih gemas, masa depan ada di tangan kita.